dan dia tidak sholat pun melainkan mengucapkannya, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Orang kalau dari non muslim masuk Islam harus bersyahadat. Sholat nggak syahadat nggak sah. Doa kalau nggak pakai sholat nggak nyampe. Karena begini kata ulama, ada yang mengatakan bahwa di antara langit dan bumi ada pintu ijabah. Ada pintu ijabah doa. Untuk membuka pintu ijabah itu harus menggunakan sholawat. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin berdoa, ingin sholat, doa kita diijabah oleh Allah, buka dulu tuh pintunya. Dengan cara apa? Membaca sholawat. Maka kalau kita doa itu paling tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan minta. Maka ada berdoa itu pertama kan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal segitu tuh. Ya, kamu dipanjangin silakan. Alhamdulillah, semakin banyak kita memuji Allah, insya Allah Allah senang. Karena intinya hamdalah adalah pujian bagi Allah. Lalu baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad boleh. Mau salat Ibrahimiyah boleh, yang kita bisa baca di pada tasyahud. Mau salat kamilah boleh, salat muslim boleh, apapun. Yang penting baca salawat. Yang penting baca salawat agar pintunya dibuka. Barulah kita minta. Habis hamdalah, salat baru minta. Nah sudah selesai ditutup lagi. Wassalamualaikum Muhammad ditutup lagi. Nah seringkali kenapa kita itu jangan-jangan kita doa tapi pintunya tidak kita buka. Nah untuk bukanya baca salawat minimal yang diajar oleh Rasulullah apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal segitu baca. Minimal, ya. Tapi kalau mau lebih panjang juga bagus. Kenapa? Soal itu adalah pujian pada Rasulullah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Atani Jibril faqala, inna rabbi wa rabbuka yaqulu kaifa rafa'tu dzikra?" Qala Allah a'lam. Qala idza dzukirtu ma'i. Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman. Kata Jibril, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu ya Muhammad? Jibril menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah berfirman, apabila namamu disebut maka disebut pula namamu bersama. Jadi Allah ditinggikan dan nama Rasulullah itu adalah ketika nama Allah disebut maka nama Muhammad disebut. Coba ada nggak manusia yang disebut namanya di samping nama Allah? Tidak ada, kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas, satu Rabi masalah itu Budi itu anni lam as'aluhu qultu qad kana qabli anbiya. Aku pernah menanyakan sesuatu masalah kepada Tuhanku, padahal aku tidak menginginkan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Aku bertanya, ya Rabb, sesungguhnya di antara nabi-nabi sebelumku ada yang telah Engkau tundukkan angin baginya. Di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang mati. Angin berarti Nabi Sulaiman kan yang menguasai angin. Kemudian minum orang mati ya Nabi Isa ya. Sudah kalau yang minum orang mati bukan cuma Nabi Isa doang Pak. Banyak. Bukan cuma Nabi Isa, banyak. Ya. Bahkan para ulama-ulama wali-wali ada beberapa orang yang Allah kasih karomah bisa menghidupkan orang mati. Jadi menghidupkan orang mati itu bukan cuma mukjizat Nabi Isa sebenarnya. Untuk mematahkan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang aja dianggap sebagai Tuhan, dipatahkan oleh Allah bahwa ada orang lain selain Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, ya Muhammad, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang yatim piatu lalu aku melindungimu? Ya, Nabi Muhammad kan ketika lahir sudah yatim, sudah 4 tahun ibunya meninggal yatim piatu, tapi Allah lindungi. Aku menjawab benar ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai orang yang bingung? Lalu aku menunjuk petunjuk. Rasulullah bingung begini Pak,
Dulu waktu zaman awal-awal berdiri Islam itu Rasul bingung. Jauh sebelum jadi nabi itu udah bingung penduduk kota Makkah. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya sedemikian rupa hancur. Ini bagaimana masyarakat saya gitu kan. Tawaf gitu kan, tapi nggak pakai baju. Tawaf tapi Ka'bah diambil pakai darah kambing, darah kurban, belum lagi berhala dan sebagainya. Itu dari segi ibadah, belum lagi kelakuannya. Zaman dulu itu Pak, perempuannya satu, lakinya banyak. Jadi ada perempuan suaminya ke 10. Zaman dulu tuh, sebelum Islam datang. Wah luar biasa ya. Minuman itu jadi sebuah kebiasaan. Baru selalu bingung tuh bagaimana ngeberesin orang-orang ini. Kemudian aku mendapatmu sebagai orang yang kekurangan, lalu aku memberimu kecukupan. Aku menjawab benar ya Tuhan. Allah berfirman, bukankah aku telah melapangkan dadamu, bukankah aku telah meninggikan semua dadamu benar. Nah jadi gini, semua itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah berkah dari Allah bahwa Rasulullah telah dilapangkan dadanya, kemudian telah dihapus dosanya, telah diangkat beban-beban hidupnya. Kalau bicara beban hidup, kalau kita mau bicara sirah nabawi ya Pak, nggak ada yang lebih berat dari Rasulullah. Bapak bisa bayangkan nggak? Bapak punya anak ya kan? Tapi Bapak bakal tahu nih anak Bapak nanti bakal mati dibunuh. Udah tahu, mati bakal dibunuh, bakal dipenggal kepalanya. Itu udah tahu. Beban nggak kira-kira di pikiran? Rasulullah tahu. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain lahir, kenapa Sayyidina Hasan dicium bibirnya, Sayyidina Hasan dicium leher? Rasulullah selalu nangis. Karena tahu cucunya ini Hasan akan mati diracun. Itu udah tahu. Husain akan mati dipenggal. Itu Rasulullah sudah tahu. Cuma dipendam. Sebagai seorang kakek, ini tuh kan kepada diri saya itu sudah tahu. Bagaimana Fatimah, bagaimana kehidupan warga dekat belum isi-isi yang lain. Dari kecil sudah biasa hidup susah. Bapak mau kita uswah hasanah Rasulullah itu banyak. Ya, itu banyak. Itu nggak gampang di Rasulullah. Makanya ujian terbesar itu adalah Nabi. Ujian terbesar. Lalu setelah Nabi siapa? Para ulama. Orang-orang yang sejalan dengan jalurnya Nabi. Pakai para ulama, para kiai, para ustaz. Ujiannya luar biasa. Ujiannya luar biasa. Makanya nggak mudah. Karena jalur Nabi itu adalah jalur perjuangan. Baik, kita kalau membahas ini agak panjang. Paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa ambil poin dari ayat 1 sampai ayat 4. Dalam ayat Al-Nasr sampai orang-orang ketiga ada beberapa yang kita ambil kesimpulan. Pertama bahwa di sini Allah menyebutkan ada 3 nikmat yang telah Allah berikan kepada Muhammad. Pertama, Allah telah lapangkan dada Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak ada dendam, nggak diiri hati, slow, balas begitu, gitu kan? Nggak ada yang namanya dengki dan sebagainya biasa. Mau dilemparin, mau dikatain biasanya. Karena sudah tidak ada dendam pada hati, maka legowo Rasulullah. Itu kenikmatan yang tidak ada. Karena seringkali kita itu disisa bukan oleh karena harta, disisa bukan oleh karena anak, disisa bukan oleh karena pekerjaan, dan disisa oleh hati yang sumpah, nyesek gitu. Kita banyak hartanya, tapi hati apa nggak enak, itu nggak enak. Itu tuh bisa loh. Dan Allah kasih itu. Yang kedua, Allah kasih nikmat kepada Muhammad telah diangkat beban-bebannya, ya, beban keluarga, beban masyarakat, Allah angkat semua beban-bebannya. Yang ketiga, Allah kasih nikmat kepada Muhammad, Allah tinggikan namanya, Allah tinggikan namanya. Jangan kenapa salah satunya adalah Allah sandingkan nama Rasulullah, nama Muhammad di samping namanya Allah. Dan bisa kita ambil kesimpulan adalah bagi umatnya dari ayat ini, yuk sama-sama kita minta kepada Allah. Yang pertama kita minta adalah kita minta kepada Allah supaya hati dilapangkan. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wa hdina sholihati a'malana. Karena saya kalau sekarang suka begitu. Allahumma syrah sudurana, ya Allah lapangkan dada saya, dada
ini telah gelap karena jarang baca Quran, jarang berzikir. Tolong diterangi. Waktu bisa lihat ya Allah, ya Allah tutuplah umur